Gemetar sebelum bertanding, belum juga peluit ditiup, belum satu bola pun bergulir, tapi aroma ketakutan sudah merasuki tubuh Malaysia. Pelatih mereka, Nafuzi Zain, tanpa basa-basi mengibarkan bendera putih. Dalam konferensi pers yang mengejutkan, ia terang-terangan menyebut Indonesia sebagai calon kuat juara Piala AFF 2025. Sebuah pengakuan yang bikin publik Malaysia mendidih dan publik Indonesia semakin membara. Memang kalau kita lihat, terutamanya peningkatan pasukan di Indonesia yang agak baik. Mengharapkan perlawanan menentang Indonesia dapat memberikan satu persembahan yang terbaik dan juga untuk terutamanya pemain menikmati perlawanan yang begitu menarik dengan di hadapan penyokong Indonesia dan bermain dengan penuh keyakinan kerana kita tahu tekanan dan cabaran daripada pasukan Indonesia adalah agak sangat tinggi dengan kualiti yang ada di pemain Indonesia. Dan personally saya rasa untuk Mandarin Cup ni mungkin Indonesia adalah satu pasukan favourite untuk menjuari kejohanan ini kerana menjadi kelebihan bermain sebagai tuan rumah dan di hadapan penyokong sendiri. Breaking news guys, inilah daftar final pemain timnas Indonesia U23 yang akan bermain di ASEAN U23 Championship. Yap, sebanyak 23 pemain udah dipilih oleh Gerard Van den Boeck. Dimana pastinya harapan kita, skuad timnas Indonesia U23 ini bisa meraih gelar juara di AFF U23 kali ini. Dimana sebagian besar nama-nama yang bermain di skuad U23 kali ini, itu sudah tidak asing lagi guys. Seperti Cahaya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Doni Tri, Arkan Fikri, Robi Darwis, Tony Firmansyah, Victor Detan, dan pemain lainnya. Dan yang paling aku tunggu adalah aksi dari Jens Riven di Piala AFF kali ini guys. Dimana harapan aku Jens Riven bisa menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu striker yang tajam. Jadi yuk mari kita dukung dan doakan semoga Gerard Van den Boeck bersama timnas Indonesia U23 bisa meraih gelar juara Piala AFF U23 kali ini. Besok mulai tanggal 15 Juli hingga tanggal 29 Juli, Stadion Gelora Bung Karno akan menjadi saksi panasnya Piala AFF 2025. Turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara ini kembali hadir dengan atmosfer yang lebih menggila. Dan salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu tentu saja, Indonesia vs Malaysia. Tapi sebelum laga akbar itu tiba, publik sudah diguncang dengan pernyataan mengejutkan dari pelatih kepala Malaysia Nafuzi Zain. Ia mengakui Indonesia terlalu kuat, terlalu solid, terlalu menakutkan. Bahkan lebih dari itu, Zain mengaku timnya belum siap menghadapi tekanan luar biasa dari supporter Indonesia yang bakal memadati GBK. Dalam kata-katanya sendiri, Zain menyebut Indonesia calon kuat juara. Kami akan menghadapi atmosfer yang brutal dan tekanan yang sangat besar. Pernyataan ini langsung jadi bahan pembicaraan hangat. Di Malaysia sendiri banyak yang kecewa dengan sikap pesimistis sang pelatih. Tapi di sisi lain, publik Indonesia melihat ini sebagai tanda-tanda keruntuhan mental Malaysia bahkan sebelum perang dimulai. Diketahui, laga pembuka AFF 2025 tidak akan mempertemukan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia baru akan bentrok dengan rival klasiknya itu pada tanggal 21 Juli. Tapi nampaknya pertandingan itu sudah berlangsung di dalam kepala Malaysia. Bermain di Gelora Bung Karno memang bukan perkara enteng. Stadion berkapasitas lebih dari 80.000 penonton ini terkenal sebagai tempat pembantaian moral lawan. Setiap nyanyian, setiap teriakan, setiap hentakan dari tribun seakan menjadi tekanan psikologis tersendiri. Dan Malaysia tampaknya sangat menyadari hal ini, mungkin terlalu sadar. Karena alih-alih bersiap dengan taktik atau strategi, mereka justru sibuk memikirkan bagaimana cara bertahan secara mental. Sementara di sisi lain, pelatih Indonesia, Gerard Van den Boeck, tampil dengan percaya diri. Tak ada kata ragu, tak ada gestur pesimis. Ia tahu apa yang dimiliki Indonesia hari ini. Tim yang lapar, dukungan publik yang luar biasa, dan performa yang sedang menanjak dalam beberapa tahun terakhir. Gerald tak banyak berkomentar soal lawan, fokusnya hanya satu, menang dan melaju sejauh mungkin. Tapi tentu, kemenangan atas Malaysia akan jadi langkah awal yang sangat manis, apalagi jika itu terjadi di depan puluhan ribu pasang mata di GBK. Dan satu hal yang perlu diingat oleh Malaysia, ini bukan Indonesia yang dulu, ini adalah Indonesia yang telah berubah menjadi kekuatan menakutkan di Asia Tenggara.
Pertemuan Indonesia dan Malaysia tak pernah sekadar pertandingan. Selalu ada cerita, selalu ada emosi, selalu ada dendam yang belum usai. Setiap laga seperti perpanjangan sejarah dengan babak baru yang ditulis di setiap duel. Tanggal 21 Juli nanti, itu bukan sekadar jadwal pertandingan, itu adalah tanggal penentuan harga diri. Dan ketika satu tim datang dengan optimisme penuh, sementara tim lain sudah membawa rasa takut, hasilnya bisa ditebak. Malaysia bisa saja pulang lebih awal dari yang mereka harapkan, jika ketakutan itu tak segera disingkirkan. Satu bicara soal kemenangan, satu bicara soal ketakutan. Indonesia datang dengan mental petarung, Malaysia datang dengan rasa ragu. Lalu, siapa yang akan menang? Tanggal 21 Juli akan jadi saksi. Tapi malam ini Indonesia sudah menang di dalam pikiran lawan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena perang belum dimulai, tapi aroma kemenangan sudah tercium dari sekarang.